Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, sukacita surga melimpah di tengah-tengah keluarga saudara. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang diberikan bagi rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Mari umat Tuhan bersama-sama kita nyatakan kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari umat Tuhan naikkan syukur kita kepada Tuhan, katakan syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa.
Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama angkat kedua tangan kita dan katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Engkau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk katakan bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk sekali lagi bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari berikan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur, pujian yang terbaik bagimu, Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang besar di dalam hidup kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Ya nama ya syanda nama bala 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 si. Ya nama ya syanda nama bala 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 bala. Ya nama bala 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 terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang setia,
Yesus Tuhan, kami naikkan pujian. Ya terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan angkat kedua tangan kita, katakan segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Lebih lagi kita nyanyikan segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Mari umat Tuhan sambil bersama-sama kita berdiri nyanyikan segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Kita berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita bertepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Yang kuasanya dan janjinya tidak pernah berubah atas hidup kita. Amin. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Nyanyikan sama-sama. Ku mau saja kan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan. Kami menerima janji-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Mari sekali lagi katakan. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Amin. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Sama-sama nyanyikan. Ku mau saja kan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Sekali lagi
Katakan sekali lagi, dalamku. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus, haleluya. Coba Tuhan silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi kita siapkan hati kita. Kita datang pada Tuhan saat ini. Kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Menerima setiap janji-janji Tuhan yang adalah ya dan amin. Dia tidak pernah gagal dalam menggenapi janjinya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan atas hidup kami. Dan kami percaya bahwa di tahun ini kami akan terus melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Mari umat Tuhan sama-sama nyanyikan pujian ini. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin ya Tuhan. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku
sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Yesus. Penyertaan-Mu sempurna. Amin. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu. Katakan sekali lagi. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Berikan sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online Philadelphia Blessing Family. Mari siapkan hati saudara semua untuk dengar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi saudara semua. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk di bulan ini dan di tahun yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah, karena penyertaan Tuhan yang begitu ajaib. Dan kami percaya tahun ini adalah tahun-tahun yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu, urapi semua umat-Mu yang dengar firman-Mu hari ini. Biar firman hari ini menjadi jawaban bagi setiap doa-doa bagi umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Amin. Saudara sekalian, hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan judul Warisan yang Tak Ternilai, saudara. Mari kita lihat sama-sama dalam Amsal 13 ayat yang ke-22, saudara. Firman Tuhan katakan begini, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Alkitab mengatakan bahwa orang baik itu akan meninggalkan warisan bagi anak cucu. Itu berarti saya boleh katakan begini, orang yang tidak meninggalkan warisan bagi anak cucunya bisa masuk dalam kategori orang yang tanda petik tidak baik, saudara sekalian. Kita perlu semuanya hari ini untuk mempersiapkan warisan apa saja yang kita bisa berikan kepada generasi yang selanjutnya. Pertanyaannya begini, apa yang terlintas dalam benak Anda ketika Anda mendengar kata warisan, saudara? Yang terpikir seringkali sejumlah harta, uang, tanah, rumah yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi yang lainnya. Sebenarnya begini saudara sekalian, Alkitab juga mengajarkan bahwa meninggalkan warisan dalam bentuk uang bagi anak-anak itu layak memang dihargai dan dipuji, saudara. Karena akan menjamin tentu masa depan mereka dan itu akan bisa meningkatkan standar hidup mereka, saudara sekalian. Namun, ini penting sekali, saudara. Sekalipun meninggalkan warisan dalam bentuk uang itu patut dipuji, tetapi tentu ada batasan-batasannya, saudara sekalian. Kita boleh katakan begini, uang memang sangat penting. Tetapi uang bukan segala-galanya, saudara sekalian. Yang percaya katakan amin. Uang bisa beli makanan, kita sering dengar istilah tersebut. Tetapi tidak bisa membeli selera makan. Uang bisa beli obat, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Uang bisa membeli tempat tidur yang mahal pun. Tetapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak, saudara. Uang bisa beli darah, tapi bukan kehidupan. Uang bisa beli sebuah posisi, tetapi bukan rasa hormat. Uang bisa membeli rumah yang mewah, tetapi bukan home, keluarga. Hari ini saudara kita akan belajar sama-sama. Warisan apa yang kita bisa berikan bagi generasi yang akan datang, saudara. Saya ingin share, ada beberapa poin yang kita akan belajar sama-sama apa yang bisa kita berikan bagi generasi yang akan datang. Yang pertama, kita belajar ya.
Pertama kita wariskan ayat itu namanya warisan iman. Mari kita sama-sama 2 Timotius 1 ayat 5 firman Tuhan bilang begini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Perhatikan saudara sekalian. Kita lihat firman Tuhan di mana Timotius mendapat warisan yang luar biasa dari orang tuanya. Mamanya yaitu Eunike. Mamanya juga mendapatkan warisan dari mamanya atau neneknya berarti Timotius. Warisan apa? Warisan iman. Percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan mereka. Sebagai juru selamat mereka, saudara sekalian. Ini penting sekali, saudara sekalian. Wariskanlah warisan iman kepada generasi selanjutnya. Kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Engkau yang percaya katakan amin. Saya percaya warisan ini adalah warisan yang abadi. Yang lebih berharga daripada harta di dunia tentunya. Sebuah warisan yang tidak dapat dibeli dengan uang. Warisan yang jauh lebih berharga dari emas dan perak, saudara. Dan ini penting, tidak habis dimakan waktu. Saudara, kita sering dengar istilah begini. Generasi pertama itu membeli sapi. Memelihara sapi, saudara sekalian. Itu artinya begini, itu generasi pertama itulah yang memulai usaha. Generasi kedua, dia akan berternak sapi. Artinya, dia mengembangkan usaha tersebut. Tetapi kita sering dengar generasi ketiga itu menjual sapi. Apa artinya? Menghabiskan, menghamburkan uang tersebut, saudara sekalian. Dan tentu ada beberapa kasus-kasus yang kita bisa lihat memang. Ada fakta-fakta yang terjadi demikian. Tapi tentu tidak semua, saudara sekalian. Perhatikan baik-baik, saudara. Dalam hidup ini tidak ada yang kekal. Dalam hidup ini, kalau ya saudara, ada orang yang hanya menyandarkan hidupnya pada materi. Belum tentu anak cucunya hidup benar loh. Bisa jadi materi itu menjadi sumber malapetaka buat mereka, saudara. Wow. Wah, mungkin saudara kaget ya, agak shock mendengar hal ini. Tapi ini banyak fakta terjadi. Itulah sebabnya warisan yang terbaik yang Anda berikan bukan hanya sekedar apartemen, kepemilikan saham, harta yang berlimpah. No, tapi warisan yang terbaik Anda bisa berikan itu adalah warisan iman kepada mereka. Saya percaya begini, saudara. Bahwa orang yang hidupnya beriman, hidupnya pasti indah. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena ada jaminan kepastian keselamatan dalam kehidupan yang kekal. Tapi bukan cuma itu. Tapi hidup mereka selama di dunia ini pun, hidup mereka menjadi berarti dan bermutu, saudara. Berkualitas. Ada seorang yang bernama Benjamin B. Warfield pada tahun 1900-an. Itu mereka sebuah penelitian tentang kehidupan keturunan dari 2 orang, saudara, yang hidupnya tinggal bersamaan di sebuah kota di Amerika Serikat, itu di New York, saudara sekalian. 2 orang itu, satu yang bernama Jonathan Edwards dan satunya Max Jukes. Mereka hidup di abad ke-18. Kita lihat yang pertama ini Jonathan Edwards, saudara, dilihat. Lahir pada tahun 1703 di Windsor, Timur Connecticut, saudara, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Orang ini takut akan Tuhan. Dia dikenal sebagai pengkhotbah kebenaran rohani terkenal abad ke-18. Ia menjadi rektor dari sebuah akademi di New Jersey, saudara sekalian. Ia juga seorang teolog. Dan dia konsisten menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai khotbah-khotbahnya yang menggoncangkan dunia pada zaman itu. Ia pun menikah dengan seorang wanita yang takut akan Tuhan yang bernama Zara, saudara. Dan mereka akhirnya dikaruniai 11 orang anak, saudara. Yang mendidik anak-anaknya dalam takut akan Tuhan. Namun kita lihat, Max Jukes punya bagaimana orang ini, pribadi ini. Dia sesama dengan Jonathan Edwards. Seorang yang tidak mau kenal Tuhan. Tidak takut akan Tuhan. Seorang ateis. Ya tidak beriman pada Tuhan. Tidak percaya firman Tuhan. Dan tentu tidak mau ke gereja, saudara sekalian. Ya tinggal di New York. Ya menikah dengan seorang yang juga yang tidak takut akan Tuhan. Seorang pemabuk. Gara-gara suka mabuk, saudara, ia tidak pernah memiliki pekerjaan yang tetap tentunya. Kebiasaan mabuk ini juga membuat yang tidak memperhatikan istri dan anak-anaknya, saudara. Hanya sedikit sekali waktu yang luangkan untuk mengasihi dan mendidik anak-anaknya, saudara. Setelah disidiki, saudara, sama Jonathan ini, saudara sekalian, sama ya seorang tadi Benjamin Warfield tadi, saudara, bahwa ternyata Jonathan Edwards mempunyai 1000 lebih keturunan, saudara. 13 orang, Anda bisa lihat di slide ini, 13 orang menjadi rektor, 65 orang menjadi profesor, 3 orang terpilih sebagai senator Amerika Serikat, 30 orang menjadi hakim,
100 orang menjadi pengacara, 75 orang menjadi perwira militer, 100 orang menjadi pendeta, 60 orang menjadi penulis buku terkenal, atau 60 orang jadi dokter, 80 orang memiliki kantor publik, 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Saudara. Wow. Tapi kita lihat coba di sebelah kanan ini, dan slide ini, Max Jokes juga mempunyai keturunan, saudara. Kurang lebih 540 keturunan. Ternyata sudah didapati bahwa 310 orang mati sebagai pengemis. 150 orang keturunannya pernah masuk penjara dengan berbagai kejahatan yang pernah mereka lakukan, dan mereka rata-rata di penjara selama 13 tahun. Saudara. 7 diantaranya adalah pembunuh. 100 orang lebih adalah pemabuk. Dan banyak dari keturunannya menjadi wanita yang tidak baik atau menjadi terlibat dalam prostitusi atau wanita tunasusila, saudara sekalian. Saya berdoa agar kita ingin keluarga dan keturunan kita hidup diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang percaya katakan amin. Saudara. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya orang tua perlu sekali mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Memberikan keteladanan takut akan Tuhan. Saya mendapatkan ada beberapa resep untuk bisa menjadi orang tua yang baik atau memberikan pengasuhan yang baik kepada anak-anak kita. Atau istilahnya good parenting, saudara. Dari Focus on the Family atau James C. Dobson. Kita lihat ya, saudara sekalian, kita belajar sama-sama. Yang pertama, resep yang pertama untuk good parenting itu adalah kita sadar bahwa anak itu merupakan anugerah Tuhan. Wow. Ini pengakuan ini penting. Karena dengan menyadari bahwa anak itu adalah anugerah Tuhan, maka kita akan berusaha untuk mendidik, menjaga, mengasihi mereka dengan sekuat tenaga kita. Mengasuh dan merawatnya sesuai dengan jalan Tuhan tentunya. Yang kedua adalah kasihilah tanpa syarat. Dan ini penting sekali kita memberikan kasih tanpa syarat kepada anak kita, unconditional love. Karena kalau kita mengasihi tanpa syarat berarti kita menerima diri anak apa adanya, saudara. Mengasihi tanpa syarat berarti juga menghargai anak sebagaimana ia adanya. Dan bukan berdasarkan pada prestasi atau keunggulan yang dia buat, saudara. Karena anak yang dikasihi tanpa syarat akan merasa dirinya berharga. Dan selanjutnya itu akan membuat self-image-nya atau citra dirinya menjadi baik. Sudah bukan rahasia umum, saudara. Bahwa kalau citra diri seseorang baik, maka itu pun juga akan menentukan keberhasilan seseorang dalam hidupnya, saudara sekalian. Itulah penting sekali kita mengasihi mereka tanpa syarat. Sebaliknya, anak yang kalau dikasih dengan syarat akan cenderung menjadi anak yang minder, akan cenderung menjadi anak merasa tidak berharga dalam hidupnya, saudara sekalian. Yang berikutnya, resep apa lagi untuk menjadi good parenting adalah berlakukan disiplin dengan konsisten. Disiplin akan membangun etos kerja mereka yang baik, akan membangun tanggung jawab, karakter tanggung jawab mereka dalam diri anak tersebut, saudara sekalian. Dan disiplin tersebut bisa diberikan dengan 2 cara. Kita tahu sama-sama. Secara verbal, kita mungkin bisa berikan aturan-aturan secara jelas dalam keluarga kita. Umpama, contoh paling sederhana, kalau sebelum tidur cuci kaki, umpama saudara sekalian ya. Atau tidak membuang sampah dengan sembarangan. Simple sekali sebenarnya. Itu secara verbal, membuat aturan. Tetapi ada secara yang kedua, itu cara exemplis, memberikan contoh, mendisiplin anak dengan memberikan teladan bagi mereka untuk mereka bisa tiru, saudara sekalian. Yang berikutnya, good parenting itu apa? Hargai kecenderungan natural anak. Karena setiap anak kita itu unik, saudara. Dan orang tua harus menghargai bakat bawaan ini, kecenderungan ini, tanpa pernah harus memaksakan kehendaknya, saudara. Yang perlu dilakukan orang tua adalah memahami dan kemudian mendidik si anak tersebut sesuai dengan bawaan naturalnya. Berikutnya, saudara, apalagi bersedia mengakui bila salah. Setiap orang tua harus menyadari bahwa mereka pasti bukan sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna. Dan sesekali pasti bisa melakukan kesalahan. Ketika orang tua melakukan kesalahan pada anak tersebut, ia belajar untuk bisa mengakui kepada anaknya. Dan ini akan memberikan pelajaran bagi anak tersebut, saudara sekalian. Dia akan memberikan contoh yang baik. Sehingga anak tersebut ke depan nanti pun juga punya jiwa yang besar. Ketika mereka berbuat kesalahan, mereka bisa mengakui juga, saudara sekalian. Dan tentu sikap ini juga akan memunculkan karakter yang baik, karakter yang jujur dalam diri anak tersebut, saudara sekalian. Yang terakhir daripada good parenting ini adalah belajarlah membangun keintiman. Saudara, sediakan waktu buat mereka, saudara, tentunya. Karena kita percaya relasi, hubungan terjadi karena apa? Ada interaksi ya.
Itu sebabnya dibutuhkan sekali ada kuantitas dan ada kualitas waktu bagi mereka. Ini yang pertama, saudara, warisan yang kita bisa berikan bagi generasi kita itu warisan iman. Yang kedua, yaitu kita memberikan warisan keluarga yang harmonis, saudara sekalian. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, mari kita lihat Malaki 2, 14 sampai 15. Firman Tuhan katakan demikian. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikatakan kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Alkitab mengajarkan sebenarnya dari ayat ini kita melihat untuk keluarga-keluarga yang berbahagia, keluarga-keluarga yang punya komitmen sampai diberkati Tuhan, sampai tua tetap bersama-sama. Pernikahan yang bahagia dan langgeng tentunya. Anak cucu kita berhak menerima warisan yang tak ternilai ini, saudara sekalian. Hingga suatu kali kelak anak cucu kita bisa berkata opa, oma, atau papa, mama, sampai tua pun hidup rukun. Biar sudah tua, tapi masih tetap bergandengan tangan, masih mesra. Wow, puji Tuhan, saudara. Saudara dengar, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kalau saudara punya 1000 alasan, mungkin mau untuk bercerai, tetaplah bertahan, saudara. Anda mungkin punya hanya satu alasan saja, tapi tetaplah bertahan dalam pernikahan saudara. Berikanlah kenangan yang baik, berikanlah kebanggaan yang baik bagi anak cucu kita, saudara sekalian. Untuk itu hari ini yang dengar firman Tuhan, perbaikilah hubungan suami istri. Ada sebuah buku yang berjudul Project Everlasting, saudara, yang ditulis oleh Matthew Box dan Jason Miller, saudara. Sebenarnya ini bermula daripada seorang yang bernama Matthew Box. Dia melihat karena percayaan orang tuanya, dia akhirnya alergi dengan pernikahan, saudara. Dan tapi herannya, dia heran kenapa justru kakek neneknya itu hidupnya rukun, mesra, bahagia, dan dia penasaran. Akhirnya dia mengajak temannya namanya Jason Miller untuk melakukan sebuah penelitian. Dan mereka akhirnya keliling Amerika, mereka ingin meneliti, mewawancarai kurang lebih 250 pasangan suami istri yang sudah menikah lebih daripada 40 tahun. Mereka ingin tahu apa sih rahasianya sehingga mereka hidup berbahagia, saudara sekalian. Dan setelah hasil itu mereka menulis dalam buku itu disebut Project Everlasting. Pasangan-pasangan tersebut dia sebutkan sebagai marriage master atau tuannya rajanya dalam pernikahan, saudara sekalian. Atau gurunya pernikahan, saudara. Nah, tidak ada salahnya saudara untuk kita belajar sama-sama. Mungkin saudara yang belum menikah, wah saya kira ini sebuah pembelajaran yang baik untuk saudara mempersiapkan diri untuk masuk dalam pernikahan. Ataupun keluarga yang sudah menikah hari ini pun saya kira firman Tuhan sangat relevan bagi Anda semua, untuk kita semua. Puji Tuhan, saudara sekalian, saya dan istri saya memasuki usia pernikahan yang ke-25 tahun lalu, saudara sekalian. Di bulan Desember yang lalu. Kami merayakan silver wedding anniversary kami dan sudah didoakan oleh Pak Dr. Ishak Handoyo sebagai gembala kami juga, saudara sekalian. Saya juga banyak belajar dari hal tersebut, saudara sekalian, dan saya ingin share berbagi sama saudara. Mari ya kita belajar sama-sama, saudara sekalian. Apa sih kita bisa dapat dari buku ini, saudara? Project Everlasting ini pertama, dari hasil penelitian tersebut dikatakan begini, saudara. Bahwa ternyata orang-orang yang bahagia pernikahan di atas 40 tahun ini, pertama itu tidak ada dalam kamus mereka itu bahwa mereka berkata begini, percaya itu bukan pilihan, saudara. Tidak ada dalam pola pikir mereka, tidak ada dalam kamus mereka untuk mau bercerai. Itu sebabnya mereka pasti menemukan solusi. Ada jawaban ketika pernikahan mereka mengalami masa-masa sulit. Atau ketika mereka mengalami problem. Wow, ini penting, saudara. Jadi saudara yang dengar firman Tuhan hari ini, jangan sedikit-sedikit tidak cocok, langsung saya cerai aja. Jangan, saudara. Bertahan, pasti ada jalan keluar semuanya. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, ternyata dikatakan bahwa tidak ada pernikahan yang sempurna. Ini kita harus sadari. Yang ada adalah momennya yang sempurna. Ternyata Matthew Box terkejut, saudara, bahwa dibutuhkan kerja keras untuk bisa mewujudkan pernikahannya. Ibarat, saudara sekalian, merawat taman. Butuh usaha, saudara sekalian. Yang penting di sini adalah menyadari bahwa pria dan wanita itu memang berbeda, saudara sekalian. Dan kita harus menyadari bahwa kita harus menerima perbedaan tersebut. Setelah kita menerima perbedaan, kita harus bisa menyesuaikan perbedaan dengan perbedaan tersebut. Dan kemudian kita menghargai
perbedaan tersebut. Saya berikan contoh yang paling sederhana. Apa perbedaan-perbedaan tersebut pria dan wanita? Baik, saya kasih contoh sederhana. Ini ada gambar di slide saya. Saudara lihat, pria itu kalau pergi belanja, itu kan sesuai dengan list yang dia buat. Anda masuk, lihat dia masuk, mungkin 3 benda yang dia akan beli, itu sesuai itu. Saudara. Mau dia keluar, bayar, keluar. Tapi kalau wanita, enggak. Saudara. List belanjanya mungkin 4 macam. Tapi bisa keluar 10 macam. Saudara. Anda lihat slide yang dibawanya, saudara sekalian. Makanya belanjanya bisa berjam-jam, saudara sekalian. Ini penting, kelihatannya sederhana, tapi hal beginian bisa menjadi ribut kalau Anda tidak mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut. Contoh lain, saudara, ini bagus penelitian oleh Lon Brisden di University of California berbicara ternyata wanita itu berbicara lebih banyak 3 kali daripada pria. Wanita 20.000 kata per hari, sedangkan pria 7.000 saja per hari. Anda lihat, saudara sekalian. Jadi Anda harus menyadari perbedaan tersebut, saudara. Yang ketiga adalah bukalah saluran komunikasi sesering mungkin, saudara. Bangunlah komunikasi dari hati ke hati. Amin, saudara. Jadilah pendengar yang baik. Jangan ngobrol sambil main gadget, umpamanya, saudara sekalian. Tapi tidak perhatikan pasangan Anda. Saling mendorong dan menguatkan satu sama lain, saudara. Itu komunikasi yang baik, saudara sekalian. Yang berikutnya dari hal ini lagi dikatakan bahwa jangan pernah berhenti untuk berkencan. Tanda petik, saudara sekalian. Artinya gini, luangkan waktu untuk bisa pergi berduaan. Kalau Anda baca buku-buku tentang pernikahan, hampir semua para yang dalam pernikahan terlibat, khusus dalam mentor-mentor dalam pernikahan itu menganjurkan untuk seringlah berkencan berduaan, saudara sekalian. Yang berikutnya adalah dikatakan bahwa kata mencintai, give, itu love, itu sama dengan give. Artinya pernikahan yang berhasil, mereka menemukan tingkat mementingkan diri sendirinya sangat rendah. Zaman sekarang sudah di mana orang lebih mementingkan diri sendiri. Yang berikutnya begini, saudara. Dikatakan bahwa pernikahan yang bahagia bagi mereka itu adalah kita harus menyadari bahwa hidup ini singkat. Makanya sering-seringlah celebrate atau rayakan, saudara. Saudara sekalian, jangan pernah melupakan hari-hari penting dalam kehidupan saudara. Ulang tahun pernikahan saudara, ulang tahun pasangan saudara, ulang tahun istri saudara, ulang tahun suami saudara, bahkan ulang tahun anak saudara. Dan dirayakan mungkin tidak perlu besar-besaran, dirayakan dan semua bisa jadi berkat. Yang terakhir dikatakan bahwa ternyata pasangan-pasangan ini, saudara, mereka menaruh rasa hormat senantiasa kepada pasangannya. Wow, ini luar biasa, saudara. Saudara, dari hal ini kita belajar sama-sama bahwa biar pernikahan kita semua adalah pernikahan yang langgeng, pernikahan yang berbahagia, pernikahan yang diberkati Tuhan. Yang berikutnya, yang terakhir, warisan yang kita bisa berikan bagi generasi yang akan datang, yaitu warisan nilai-nilai hidup, atau saya katakan life values. Karena baca Efesus 2 ayat 10, firman Tuhan bilang begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terjemahan International Standard Version ISV menyatakan begini, saudara. For we are God's masterpiece, created in the Messiah Jesus to perform good actions that God prepared long ago to be our way of life. Kurang lebih artinya begini, sebab kita ini adalah maha karyanya Tuhan. Diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan yang baik yang telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk apa, saudara? Menjadi gaya hidup kita. Kita ini maha karya Tuhan, firman Tuhan bilang. Untuk melakukan apa? Perbuatan yang baik. Supaya itu menjadi apa? Menjadi gaya hidup kita. Artinya apa? Tuhan menyuruh kita untuk membangun sebuah nilai-nilai hidup dalam kehidupan saudara. Apa sih itu nilai hidup? Mungkin pertanyaannya, saudara. Sederhananya gini, nilai-nilai hidup adalah sikap dan perbuatan yang kita junjung tinggi sebagai hal yang mulia. Dan nilai hidup ini bukan bawaan dari lahir loh, bukan, saudara. Tapi melainkan dari pengaruh yang kita terima dalam keluarga, bahkan dari masyarakat, saudara sekalian. Bapak Ibu, kalau kita lihat hari ini kadang-kadang kita perhatikan, hari ini dunia mengajar kita, anak-anak kita, bahwa hidup kita ini akan berarti, bernilai, kalau seseorang punya sesuatu. Kalau dia berwibawa, contoh, wibawa Mercy,
Wih, bawa Rolex. Wih, bawa Lamborghini. Ya saudara, tidak saudara sekalian. Hidup saudara berharga, bernilai di mata Tuhan. Bukan karena Anda pakai Rolex atau jam mahal, saudara. Hidup saudara berharga di mata Tuhan bukan karena Anda menyetir mobil Mercy atau Lamborghini, saudara sekalian. Dunia memang mengajar kita kalau yang pakai barang-barang berharga memang dihargai, saudara. Saya kasih contoh, saudara boleh bawa mobil sama-sama bawa merek Toyota umpamanya. Tapi bisa beda perlakuan loh. Contoh, kalau saudara bawa mobil mewah, Alphard, contoh aja. Masuk mall, apa sih? Lewat Pak, nggak perlu diperiksa. Tapi yang mobil-mobil yang agak lama, Avanza, Ayla, umpamanya di belakangnya, stop, mau dicek dulu. Itu kenyataan. Ya kan? Itu kenyataan. Dan dunia mengajar bahwa kita harus punya mobil mewah, barang berharga, baru kita bisa berharga atau dihargai, saudara. Anda perhatikan, iblis adalah bapa segala penipu. Yang menipu saudara bahwa hidup kita berarti bernilai kalau kita membawa barang-barang yang mewah. Bawa Mercy lah, dan sebagainya. Saya nggak bilang bahwa punya mobil mewah salah. Sama sekali tidak, saudara. Kalau saya diberkati Tuhan, puji Tuhan. Saudara. Tapi itu bukan membuat kita menjadi bernilai atau berharga, saudara sekalian. Tapi kita percaya Kristus datang untuk membebaskan umatnya dari kebodohan, dari cara berpikir tersebut. Bahwa yang mengasihi dan menerima saudara bukan karena saudara bawa barang berharga, pakai jam tangan mewah, barang mobil yang mewah. Tapi yang mengasihi dan menerima saudara apa adanya. Unconditional love. Kasih tanpa syarat. Karena ada firman yang katakan kita ini berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Kita ini adalah God's masterpiece. Kita ini adalah mahakaryanya Tuhan. Wow. Yang percaya katakan amin. Terus sebabnya hari ini, dalam poin yang terakhir ini, wariskanlah nilai-nilai hidup kepada anak cucu kita. Yang pertama kita wariskan kejujuran kepada keluarga kita. Modal yang bisa dibawa kemana saja mereka, saudara sekalian. Yang berikutnya, ajarkan mereka menjadi orang yang ulet. Tidak mudah menyerah dalam hidup ini. Yang berikutnya, ajarkan mereka untuk suka menolong orang lain. Menjadi orang yang murah hati. Yang berikutnya, belajar untuk mereka untuk suka memberi dalam kehidupan. Yang berikutnya lah, ajar mereka untuk hidup dalam kesederhanaan, saudara. Karena kita percaya begini, simplicity is beautiful. Sederhana itu indah. Walaupun hidupnya diberkati, punya keuangan yang luar biasa, tapi dia hidup tetap dalam kesederhanaan, saudara. Yang berikutnya, menjaga nama baik. Karena firman Tuhan, nama baik lebih berharga daripada harta benda. Martabat keluarga akan terjaga bila orang tua mengimpartasikan nama baik kepada keturunannya. Yang berikutnya adalah ajarkanlah nilai hidup tentang kerendahan hati, saudara. Mereka bisa tahu belajar tetap rendah hati. Ketika mereka nanti diangkat oleh Tuhan, mereka tetap menjadi orang yang rendah hati, saudara sekalian. Saya tidak perpanjang firman Tuhan hari ini. Tapi biar kita semua yang hadir hari ini, yang bisa dengar firman Tuhan hari ini, kita bisa memberikan warisan yang terbaik, yang tak ternilai bagi anak cucu kita semua. Wariskanlah warisan iman. Wariskanlah warisan keluarga yang harmonis. Wariskanlah nilai-nilai kehidupan atau nilai-nilai hidup bagi mereka semuanya. God bless you all. Happy Sunday. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita sembahyang. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi biar firman hari ini menjadi rema bagi semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin Tuhan memberikan warisan yang terbaik bagi generasi berikutnya atau anak cucu kami, Tuhan. Wariskan warisan iman kepada mereka. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dan kami tentu Tuhan ingin memberikan warisan keluarga yang harmonis. Keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang bahagia Tuhan. Dan mereka banyak orang bisa melihat diberkati lewat keluarga kami Tuhan. Dan berikutnya kami ingin juga memberikan warisan nilai-nilai kehidupan dalam kehidupan kami. Tentu yang sesuai standar firman-Mu Tuhan. Yang Kau ajarkan dalam kehidupan kami. Berkati semua umat-Mu di awal tahun ini, di bulan ini Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Kau kuatkan kembali. Yang kehilangan pengharapan, Kau bangkitkan kembali pengharapan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semua ini. Yang mengasihi Tuhan. Mari katakan sama-sama. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saudara, mari saya ajak kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kau urapi dan terus tuntun hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kami percaya setiap firman akan berhasil, akan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan firman Tuhan juga mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh persembahan dari umat Tuhan hari ini. Kami percaya semua yang kami persembahkan menyenangkan hati Tuhan. Memberkati juga seluruh jemaat dengan berkat yang terbaik. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.